malam Ibu. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak, mengganggu waktunya itu Pak. Silakan. Ya. Gimana Pak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Ya. Terima kasih Pak sebelumnya karena Bapak sudah mendukung saya sebagai guru penggerak. Alhamdulillah ini sudah masuk ke modul 3.1 Pak. Nanti 3.2, 3.3 2 modul lagi selesai. Mudah-mudahan ini Pak, terus Bapak motivasi saya, terus Bapak berikan kami penguatan supaya selesai nanti Pak ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Baik Pak, hari ini saya mau ada wawancara Pak terkait tugas kami di modul 3.1, bagaimana pemimpin pembelajaran atau pemimpin sekolah itu menangani kasus-kasus Pak yang ada selama ini. Ini adalah pertanyaan nanti Pak ya, Bapak jawab. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kira-kira yang mana Pak? Karena di sekolah ini berangkat dari latar belakang yang berbeda, latar belakang ekonomi, latar belakang SMP-nya, sehingga persoalannya sudah masuk di sekolah ini kan sebetulnya kan memang banyak. Betul Pak. Kemudian ada memang kasus-kasus atau masalah-masalah yang memang masih dalam batas kenakalan, tapi ada juga kasus-kasus atau masalah-masalah yang memang cukup berat, perlu diberi sanksi. Nah, terkait dengan dilema etika ini mungkin secara spesifik saya memberikan gambaran. Kebetulan ini memang sedang berjalan penanganannya, karena kemarin pendaftarannya lewat online, sehingga kita tidak tatap muka. Setelah masuk proses pembelajaran selama kurang lebih setengah semester, ini muncul anak yang memiliki kebutuhan khusus yang kemudian sudah belajar selama semester, sehingga juga ada persoalan gitu. Kemudian karena mestinya itu kalau autis itu dia belajarnya adalah di khusus, kebutuhan khusus, sehingga mungkin dia merasa berat menerima materi dari guru-guru yang ada di sekolah, sehingga dia muncullah persoalannya itu, kemudian menyebabkan merugikan dari teman-temannya. Berarti Pak, artinya tidak bisa dibaca Pak ya dari awal Pak ya, karena kan di online tadi Pak ya. Maksudnya anak ini absen tidak seperti itu Pak ya. Betul, karena tidak lewat tes. Tidak lewat tes, ya betul, karena online. Baik Bapak, lanjut Pak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, artinya benar lawan benar Pak, gitu. Jadi kira-kira Bapak mengambil keputusan seperti apa Pak dalam hal dilema etika ini Pak? Ya memang kalau kita sudah memutuskan itu kan mesti semua ada dampaknya gitu ya. Dan itu keputusan itu adalah sesuatu yang berat sebetulnya. Saya lanjutkan kasus si autis, itu mestinya orang tua itu terbuka dengan kita, dengan sekolah, bahwa memang anaknya itu memiliki kelainan. Dan informasi itu tidak ada. Nah, setelah terjadi anak ini kemudian ada kasus yang memang menurut saya kasus itu berat, maka orang tuanya kita panggil. Setelah orangnya itu kita panggil, kemudian dari situ kita dapat penjelasan bahwa memang orang tuanya itu tahu bahwa anak itu mulai dari SMP. Iya Pak ya. Sehingga apa? Ya, keputusan yang diambil oleh sekolah adalah kita minta orang tuanya untuk ke dokter psikiater, kemudian minta rekomendasi apakah anak ini memang bisa belajar di sekolah umum. Nah, nanti kita akan mengambil keputusan sesuai dengan rekomendasi dari dokter tadi. Ya, itu keputusan. Bapak ambil dari P3 Pak ya. Keputusan kami kan begitu. Jadi kita tidak bisa, karena dia juga punya hak untuk belajar. Iya sih Pak. Tetapi mestinya belajarnya di tempat yang
memang untuk khusus untuk khusus ABK untuk Pak ya. anak-anak yang Iya, berkebutuhan khusus betul. Iya. Iya Pak. Baik Pak, artinya Bapak tadi menggunakan orang ketiga Pak, maksudnya pihak ketiga selain di sekolah ini Pak ya? Iya, harus Ya, ada betul. dasarnya. Dasarnya. Oke, Jadi Pak. kita apa namanya, Bisa ketika nanti tadi kita tepat. menyarankan untuk pindah sekolah Mhm. sesuai dengan apa namanya keperluan dia Keperluan supaya dia. nyaman, ya sudah barang itu ada dasarnya. Dasarnya, iya Pak. Baik Pak. Sebelum Bapak tadi keputusan dalam hal pihak ketiga seperti psikiater dan sebagainya, langkah-langkah sebelumnya gimana Pak? Sebelum ke psikiater tentu kan sekolah tentu ada dilibatkan Pak ya, seperti mungkin BK dan kesuan dan sebagainya. Kira-kira seperti apa Pak sebelum ke psikiater tadi Pak? Saya berpikir idealnya begini, Iya. mestinya sudah 3 bulan setengah semester, mestinya wali kelas itu mestinya sudah bisa apa namanya mengidentifikasi Oh, mestinya, iya, saya betul, mestinya betul, berangkatnya dari sana. Betul, betul. Kan kalau anak yang memiliki kelainan kan belajarnya berbeda. Berbeda, Mungkin iya. Betul, Pak. ada masukan dari temannya atau masukan dari guru dan sebagainya. Nah, karena ini juga tidak ada informasi dari wali kelas, ya akhirnya setelah apa ada persoalan, ada kasus muncul, barulah itu tahu. Nah, kemudian apa langkah pertama adalah kita apa namanya, kita musyawarah dengan BK, dengan wali kelas, dengan wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, Iya, kita makasih. panggil orang tuanya. Iya. Sudah barang tentu kita minta informasi yang sesungguhnya, apa yang terjadi anak ini Iya, sebetulnya. iya. Berarti harus tidak ada Pak ya, tidak ada pembohongan di situ Pak, cuma Iya. harus terbuka Pak ya, Betul. harus terbuka. Betul. Jadi kita memang betul-betul minta informasi yang sejujur-jujurnya, sehingga nanti sekolah memutuskan anak ini apakah nanti terus bisa sekolah di SMA 14 atau nanti bisa di tempat lain. Itu adalah hasil daripada informasi yang diberikan oleh orang tua, hasil apa namanya diskusi, hasil daripada wawancara dari wali kelas, kemudian BK, dan nanti yang memperkuat adalah nanti rekomendasi dari dokter. Oke, iya Pak, iya Pak. Lanjut Pak, yang pertanyaan keempat adalah kira-kira dari tadi Bapak ceritakan bagaimana prosesnya, bagaimana langkah-langkah untuk mengambil keputusan ini dalam hal kasus anak autis tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan? Misalnya ketika ini dianggap sudah efektif nih, dari sisi mana Bapak melihat kalau ini sudah keputusan yang efektif Pak seperti itu? Di SMA 14 ini sebetulnya memiliki barometer, yaitu buku tata tertib. Oke Pak, siap. Jadi ketika di sana itu tidak melanggar tata tertib yang ditandatangani orang Oleh tua orang tua, iya, dengan iya. anaknya, berarti anak itu dalam keadaan baik-baik saja. Gitu. Oh iya Pak. Tetapi kalau dia melanggar, itu tadi kita lihat bobotnya. Kalau itu masih dalam kapasitas sekolah, bapak dan ibu guru, wali kelas itu masih bisa, kemudian untuk membimbing, ya sudah, itu dianggap sebagai kenakalan yang wajar. Tapi kalau sudah melanggar yang sifatnya berat seperti narkoba, Nah sebagainya itu Pak ya. kemudian, dan Perkelahian. perkelahian, ya sudah barang tentu mesti kita beri sanksi. Sanksi. Apakah itu dalam bentuk skorsing, Skorsing, apakah ya, dalam bentuk ya paling kalau memang sekolah tidak mampu kan minta Kembalikan orang Pak ya tuanya berarti ya. untuk mencari sekolah Iya. yang lain, kan Iya, begitu, Pak. karena Iya. kita tidak punya tenaga Betul, ahli. betul. Berarti apa namanya Pak, yang Bapak tadi efektif dari input tadi Pak ya? Iya, Yang kita berangkat jadi dari patokan untuk barometer bahwa untuk apa namanya bersikap di sekolah itu adalah di buku ya input tadi Pak ya. tata tertib. Semacam kayak undang-undang kita lah Pak ya, tata Betul. hati seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Lanjut Pak, yang kelima, dari tadi yang Bapak sampaikan, ada enggak Pak tantangan-tantangan dalam menghadapi kasus yang tadi Bapak sebutkan? Karena tadi di awal Bapak sebutkan sudah 3 bulan baru ketahuan. Artinya kan berarti ada tantangan nih Pak buat Bapak ini sebagai pimpinan dalam mengatasi kasus yang ini Pak. Tantangannya apa Sebetulnya semua apa ya yang nanti pada akhirnya muaranya kepada keputusan mesti ada tantangannya. Iya Pak. Tapi kalau menurut saya karena prosesnya itu kemarin dibangun dari awal, kan saya tidak menangani sendiri nih iya, ya. betul, Pak. Kepala sekolah itu kan nanti terima laporan Iya. dari guru BK, wali kelas, guru bidang studi, akhirnya
kemudian bagaimana Untuk keputusan kesimpulannya, iya. kan begitu Iya, bagaimana betul. kesimpulannya. Iya. Nah, kalau tantangan saya rasa masih dalam batas-batas, kalau menurut saya ya masih dalam batas-batas, itu bisa diatasi karena orang tuanya juga memahami kasus di autis ini, orang tuanya memahami dan menyadari, sehingga kalau menurut saya ya masih bisa dikomunikasikan, masih bisa dikomunikasikan. Dan selama ini menurut saya belum ada Tantangan besar itu belum ada Pak Iya. ya, maksudnya masih bisa di persoalan-persoalan Iya, yang besar yang betul, betul. tidak bisa diatasi dan kita mengundang pihak lain, tidak ada iya, saya rasa. iya, Masih bisa diatasi semua, masih dalam batas-batas wajar saya rasa. Iya, betul Pak. Lanjut Pak, yang keenam, ketika tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa tidak ada hambatan, mudah-mudahan supaya tidak ada hambatan Pak ya. Nah, apakah ada Bapak punya rencana nih atau jadwal memang yang dikhususkan kepada guru BK mungkin atau wakasis atau wali kelas bahwa nanti tidak dipungkiri akan terjadi masalah depannya Pak, dilema ITK yang lainnya yang muncul selain autis tadi, karena kita tidak bisa nutup mata ya Pak ya terkait dengan kasus seperti itu. Apakah ada Bapak membuat program atau membuat jadwal seperti itu Pak? Sebetulnya program itu sudah ada. Sudah ada ya. Jadi kita ini tidak mengatasi masalah setelah muncul, karena di sekolah ini bentuknya adalah pembinaan, mendidik, ya sudah barang tentu kita mulai dari pencegahan. Jadi setiap hari Senin, setiap hari Sabtu itu kan ada jadwal untuk Kegiatan siswa Pak ya. kegiatan siswa yang sifatnya ke karakter. Ya, soal minat mereka Pak ya. Minat. Kemudian bagi anak-anak yang memang memiliki bakat olahraga, maka kita salurkan melalui ekskul. Ini kan salah satu untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan perilaku, sehingga mereka yang memang punya bakat ya silakan disalurkan olahraga melalui bakat olahraga sehingga nanti dia bisa berprestasi. Saya rasa lebih mengarah kepada, kalau sekolah ini lebih mengarah kepada pencegahannya. Oh iya, pencegahannya Pak ya. Ya, karena kalau sudah sudah jalan Pak ya. dalam bentuk sanksi, sudah kejadian itu kan sebetulnya prediksi kita lepas di luar berarti Pak. Prediksi kita lepas gitu. Iya, Pak. Mestinya kita sudah tahu, kemudian karena ini kan siswa di sini kan 3 tahun ini di sini. Betul, Pak. Sehingga kalau mereka sudah kelas 3 kan paling tidak guru bidang studi yang tidak berubah mengajarnya itu mestinya sudah tahu karakternya. Dan BK sudah punya catatan-catatan anak-anak yang memang dia sering dipanggil atau sering bermasalah. Saya rasa prosedurnya, pembinaannya sudah cukup baik gitu ya, mulai dari pencegahan. Kemudian ketika ada pelanggarannya apakah cukup ditangani oleh guru dan studi, apakah harus ke wali kelas, setelah wali kelas nggak bisa ngatasi, bisa ke BK, BK nggak bisa ngatasi, ke siswaan, terakhir adalah kepala sekolah. Kalau sudah bisa diatasi di bawah ya saya rasa. Bapak secara tidak langsung tidak lagi tangan. Kalau semua nanti yang ngatasi kepala sekolah, ya guru-gurunya, BK-nya nanti. Tidak Pak ya. Ya, sesuai dengan perannya. Iya Pak. Ini Pak lanjut yang ketujuh Pak, dari semua tadi Bapak sampaikan dari awal sampai hari ini sampai sekarang tadi, kira-kira Pak pembelajaran apa yang Bapak petik Pak? Maksudnya dari dilema ITK tadi yang Bapak ketahui benar lawan benar bahwa nanti juga bisa dipertahankan kalau udah dapat dokter psikiater. Kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari kasus ini? Kalau menurut saya berangkat dari orang tua. Mestinya orang tua itu menyadari kondisi dan kemampuan anak. Jadi tidak bisa kemudian tanggung jawab diserahkan kepada sekolah. Itu yang pertama. Kemudian anak-anak di sekolah itu kan waktunya juga tidak panjang. Iya, betul. Dan yang tahu persis mulai dari SD, SMP itu adalah anak orang tua. Jadi orang tua harus ada keterbukaan terhadap sekolah. Ketika memang anak itu punya keterbatasan atau punya persoalan, ya harus disampaikan dengan sekolah, minimal kalau tidak dengan gurunya, dengan wali kelasnya, sehingga wali kelasnya ini punya prediksi, punya antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ya memang kita perlu melakukan tes tes psikologi ya. Iya, Nah kemarin sudah kita lakukan, Pak. cuman memang
tes itu karena bentuknya adalah mengukur kemampuan kognitif, ya tidak terukur, tidak terukur kalau itu kemudian autis. Iya. Makasih Pak ya. Terakhir Pak, sebelum kita akhiri wawancara ini, kira-kira Bapak punya planning lagi nggak ke depan? Artinya setelah Bapak paparkan dari mulai guru bidang studinya, kemudian ke guru wali kelasnya, dan naik sampai ke Bapak. Apakah ada cara lain lagi Pak? Mungkin langsung Bapak turun langsung, kira-kira satu kasus atau semua kasus dulu diarahkan ke bawah dulu, atau bisa Bapak langsung turun tangan gitu Pak? Jadi kita bekerja ini kan ada sistemnya ya, ada sistemnya. Jadi kebijakan itu juga berjenjang. Nggak mungkin kemudian kepala sekolah menangani anak yang nggak pakai seragam apa, yang tidak baju tidak masuk, kan begitu. Kalau nanti semuanya harus kepala sekolah, berarti kan mengambil tupoksinya wali kelas dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manajemen saya adalah saya akan memberikan kepercayaan kepada teman-teman, bapak dan ibu wali kelas untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Ketika ada persoalan, kemudian ada yang tidak bisa diatasi, ya nanti berjenjang, terakhir adalah kepala sekolah. Itu risiko seorang pimpinan, risiko seorang manajer. Yang bisa dikerjakan oleh teman-teman guru, teman-teman wali kelas, silahkan dikerjakan. Yang tidak bisa dikerjakan oleh teman-teman guru, teman-teman wali kelas, ya memang harus kepala sekolah nanti yang akan mengerjakan. Itu udah risiko seorang pemimpin gitu. Betul Pak, iya. Jadi kelihatannya memang tidak bekerja, tetapi yang banyak bekerja adalah pikirannya. Gitu. Betul sekali. Dan yang terakhir adalah saya terima kasih kepada teman-teman mitra kerja di SMA Negeri 14 sudah bisa bekerja sama dengan baik, kemudian menunjukkan kinerja baik dengan indikator adalah memberikan pembinaan kepada anak-anak, peduli dengan anak-anak, dan memberikan contoh bagaimana kemudian memiliki karakter yang baik. Jadi sekali lagi saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja dengan baik. Memang kita harus terus bekerja dengan tim, membuat tim yang baik sehingga goal tujuan kita sesuai dengan visi misi yang ada di SMA itu bisa terwujud dan bisa dilaksanakan. Saya rasa itu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak ya, Masya Allah jawaban Bapak luar biasa. Saya sebagai guru penggerak, jadi terbuka lagi Pak wawasan saya tentang bagaimana seorang pemimpin itu ketika mengambil keputusan. Memang berat ya Pak ya, ternyata luar biasa. Dan ini menjadi apa ya Pak, buat saya modal saya lah Pak sebagai guru penggerak, bahwa saya juga nanti akan jadi pemimpin tapi di kelas Pak, punya pembelajaran bagaimana ketika ada siswa yang mungkin ada masalah 1-2, itu kan mau tidak mau guru sebagai pemimpin di kelas yang harus menghindar duluan. Dan ini adalah bagian dari saya untuk bisa memutuskan secara bijak, secara baik, walaupun kita tahu Pak ya nanti benar lawan benar, kan nggak ada yang salah Pak ya artinya di sini. Dilema memang Pak, makanya dilema itu persoalan itu sebetulnya tinggal yang melihat kan. Iya Pak, iya Pak. Jadi mungkin masalah untuk saya, tapi belum tentu masalah orang lain. Pak, makanya kalau mengukur dari subjektif ya tidak akan ketemu. Iya, itu sudah makanya ukurannya adalah ukuran di pertama untuk mengukur itu adalah di agama dan kemudian norma di masyarakat untuk mengukurnya. Tapi kalau di sekolah tadi sudah ada tatib tadi yang akan menjadikan ukuran itu. Berarti siswanya dulu Pak yang lebih ditamakan Pak ya? Iya. Baru lainnya dulu yang penting siswanya dulu yang di sini. Iya. Supaya dia belajar nyaman. Betul Pak. Terima kasih banyak Pak ya sudah wawancara saya. Mudah-mudahan saya termotivasi juga Pak dari Bapak ini. Dan mendoakan saya Pak selesai nanti sampai lokat 7. Ya, mudah-mudahan nanti lancar ya. Lokat 7 bulan 11 Pak. Mudah-mudahan. Iya. Terima kasih banyak Pak ya. Saya akhiri wawancara hari ini. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah.
Pak ya Ya, suaranya ya. suaranya agak serak-serak basah. Iya. Tapi bagus Pak Oh, serak gitu. bahasa itu Pak. Kalau penyanyi jadi gimana itu Ya, kenal gitu ya, Pak. ya. Mohon maaf ini Pak, saya mengganggu waktunya Bapak jam istirahat untuk melakukan wawancara Pak terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Baik Pak, ini pertanyaan saya terkait kasus Pak ya, kasus-kasus bagaimana kita lihat kasus selama ini terjadi di sekolah itu ada yang berupa dilema etika atau rujukan moral. Jadi saya kasih gambaran dulu Pak ya, kalau dilema etika itu kan berbicara tentang bingung mau dipilih yang mana. Kemudian kalau rujukan moral udah jelas salah dan benar. Ya. Kalau menurut pandangan Bapak, bagaimana Bapak melihat atau mengidentifikasi dari kasus tadi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Diamanati jadi kepala sekolah itu tentu banyak yang saya hadapi kasus-kasus seperti dalam etika dan sebagainya. Betul, Pak. Nah kalau dalam etika ini tentu kita mengidentifikasi dulu bahwa kita melihat dari sisi dari sisi kebenaran dan sisi yang kurang benar seperti itu. Jadi kalau nanti sama-sama benar, maka kita cross check lagi lewat para wakil. Saya musyawarahkan dulu di antara teman-teman wakil, karena saya punya 4 wakil, ya kan. Tentu itu yang menjadi partner saya setiap hari. Nah, kalau guru tentu ke kurikulum ya. Nah, kasus-kasus seperti ini tidak bisa kita serta-merta langsung memvonis salah satu, tapi bagaimana kita mencari solusinya. Betul. Ya kan, solusinya. Di antaranya memang ada 2 ya kasus yang bersamaan ya kan, dilema etika ya kan. Iya. Kita lihat lagi ke faktor aturan dulu seperti apa gitu ya kan, aturan kita ini seperti apa. Nah kalau nanti yang menyalahi aturan mungkin itu ada pendekatan tertentu dan pemahaman tertentu supaya hal ini nanti bagi mereka yang tidak terakomodir kasusnya tadi ya harapnya harus legowo dan nerima. Tapi saya lebih hati-hati gitu ya. Iya, Pak. Jadi karena orang banyak itu tidak bisa kita samakan. Pastilah di antara mereka berbeda. Tapi perbedaan bukan berarti untuk perpecahan, tapi bagaimana kita menyamakan persepsi seperti itu. Iya, berarti tadi Bapak menyampaikan bahwa ada aturan di sini, melihatnya dari aturan dulu Pak di sekolah Betul, ya. betul. Seperti itu tatip mungkin Pak ya. Tata tertib itu ya, diikutkan Pak ya. Iya Pak. Baik Pak, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan maksudnya selama ini ketika ada kasus-kasus seperti dilema etika tadi seperti Bapak sampaikan, bahwa di mana nanti sama-sama punya kepentingan ini Pak. Kira-kira keputusan apa yang Bapak ambil ketika masing sebelah pihak satunya ada kepentingan, yang satu juga punya kepentingan seperti itu Pak. Ya, tadi saya sampaikan bahwa di samping saya mengidentifikasi, saya juga berbicara dengan teman-teman wakil untuk mencari kasus jalan keluarnya ini, gitu ya kan. Jalan keluarnya ini bagaimana nanti mana yang perlu menjadi keputusan sekolah. Nah, tadi kembali lagi bahwa kita punya aturan. Ya paling tidaklah kita memahamkan aturannya seperti ini. Cuma pemahaman aturan itu kepada yang bersangkutan ya harapannya bisa diterima, gitu ya kan, dengan bahasa-bahasa yang mungkin arahnya ya agak lemah lembut seperti itu. Iya, berarti Bapak pakai orang ketiga Pak ya? Orang Iya. ketiga. Berarti keputusan Bapak tidak final di Bapak ya? Tidak final di Nah, saya, berarti tidak final di saya. Berarti tetap koordinasi ke bawah juga, Koordinasi Pak, ya? yang saya musyawarahkannya dengan teman-teman yang ada. Berarti ngambil surat terbanyak Pak ya? Suara. Atau ikut juga dibarengi dengan aturan yang sama Ya, Pak? betul sekali. Mana kalau dikembalikan ke agama itu mana yang banyak manfaatnya, mana yang banyak mudorotnya. Oh, Itu iya. yang manfaatnya kita ambil. Oh gitu Pak ya, tetap pakai aturan yang di situ Pak ya, di nilai agama ya? Tetap Iya. nilai agama itu yang paling wahid. Oke, berarti Pak kalau saya balik nih misalnya ke pendapat dari orang banyak tadi bertentangan dengan apa yang Bapak mau, itu kira-kira apa yang Bapak lakukan? Ya, kita pendekatan, Pendekatan lagi. komunikasi, memberi pemahaman bahwa aturannya seperti ini. Kita kan
di dalam naungan pemerintahan yang bukan yayasan seperti itu. Paling tidak ada masukan-masukan komunikasi kita, harapannya ya mereka memahami dan yang paling penting mereka menerima. Paham tapi dia repot gitu. Berarti Pak, selama Bapak menjabat kepala sekolah di SMA 3 ini pernah tak satu kali Bapak ambil kebijakan dari Bapak sendiri real gitu loh Pak? Tidak, maksudnya walaupun tetap mengambil dari bawahan juga, tapi Bapak pengen yang dari Bapak itu hasil finalnya seperti itu, bisa? Ya, saya mengambil keputusan itu berani sendiri, tapi dengan syarat ya kan saya harus punya dasar hukumnya. Oh, iya. Misal ya kan, adanya guru itu mutasi ke sini dengan sudah ditandatangani oleh gubernur ya kan. Teman-teman yang lain mungkin menolak, saya tetap terima karena ini adalah amanah yang diberikan ke saya. Nanti kalau saya tolak, seolah-olah saya tidak bisa memimpin, gitu ya kan. Itu salah satunya. Salah satunya. Baik Pak. Kemudian kira-kira gini Pak, adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan terkait kasus ketika itu bisa ditutupi Pak? Maksudnya bisa ditutupi dengan cara didiamkan gitu Pak. Misalnya kasus anak atau siswa yang narkoba agar tidak ketahuan orang lain mungkin Waka itu menyembunyikan tapi Bapak tidak tahu seperti itu. Apakah ada Pak kasus seperti itu Pak? Ya ada. Saya temui kasus seperti itu. Memang hal-hal seperti ini kan tidak semuanya orang harus tahu. Sekalipun itu katakanlah gurunya sendiri, gitu ya kan. Tapi bagaimana kita memberi motivasi kepada anak ini tetap belajar, gitu ya kan. Kasus-kasus seperti ini tentu harapannya tidak terulang kembali seperti tadi Ibu sampaikan. Kasus-kasus misalnya ini besar ya, bagaimana kita cari jalan keluarnya dan bisa nanti berita ini tidak tersebar tapi cukup untuk kita dengan mereka, gitu ya kan. Kalau perlu orang tuanya sajalah yang tahu dengan kepala sekolah, dengan guru BK, yang lain tidak harus tahu. Tidak harus tahu Pak ya? Tidak harus tahu. Berarti Pak kalau tahu misalnya ada beberapa murid yang tahu nih Pak akan menjadi viral kan Pak? Oh iya, jadi viral semuanya. Iya Pak. Itu kalau yang jadi viral gimana Pak? Cara langkah Bapak Pak mengambil keputusan itu. Kalau dia viral beritanya seperti apa? Kalau viral itu langsung kita cegah Bu. Kita cari sumber sumber awalnya supaya ini tidak merembet. Tambah viral lagi Pak ya. Itu masalahnya. Kita cari dulu sumbernya supaya ini stok hanya di sini saja untuk kita saja. Iya Pak, siap. Lanjut Pak ya, kemudian dalam menyelesaikan tadi kasus-kasus kemudian Bapak sebagai pimpinan mengambil keputusan, apakah ada tantangan Pak terbesar selama Bapak menjadi kepala sekolah baik di sekolah sekarang atau sekolah sebelumnya, kira-kira ada tantangan nggak Pak? Sangat banyak. Sangat banyak. Kira-kira apa aja tuh? Mungkin bisa 1 atau 2 poin Pak disampaikan ke kami. Sangat banyak. Ya tantangan kan ini kita manusiawi lah. Terkadang manusia itu kan maunya enaknya saja, ya kan. Tapi bagaimana tanggung jawab kita kan sebagai guru, sebagai kepala sekolah, gitu kan. Itu kan pilihan. Kalau sudah jadi guru ya mari ikuti aturan ya. Tantangan itu kan banyak Bu, yang misal ya kan seorang guru yang katakanlah malas masuk, ya kita tadi pendekatan lagi apa sih kendalanya ini, ya kita cari jalan keluarnya. Misal anaknya sakit, ya mungkin kita toleransi lah dulu untuk beberapa waktu, tapi tidak setiap saat, gitu ya kan. Nah itu mungkin yang kami lakukan di sini. Kemudian Pak, di sini pertanyaan berikutnya adalah apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau agenda tertentu nanti ke depan seperti apa terkait dengan kasus dilema Pak? Karena kan memang kita kalau bicara kasus dilema ini kan Pak benar sama benar Pak. Iya. Itu jadi masalah. Artinya dari kasus tersebut Pak, apakah Bapak juga punya program tadi? Kemudian yang kedua, apakah Bapak nanti mau langsung terjun nih ke lapangan bagaimana Bapak menyelesaikan tanpa menggunakan bawahan Bapak tadi seperti waka-waka? Ya, kalau kembali ke kasus dilema etika, merasa benar dengan benar, ya kita kembali lagi Bu. Saya selalu mengarah kepada aturan, gitu ya kan. Seperti apa sih aturannya? Ya mungkin nanti pendekatan di antara dua itu yang mana yang paling dekat, gitu ya kan, yang paling dekat. Paling tidak kita komunikasi, gitu ya kan, supaya nanti yang tidak terakomodir itu bisa legowo dan menerima seperti itu.
Terus Pak, yang tadi terkait dengan jadwal atau agenda, apakah ada Bapak membuat agenda khusus buat guru-gurunya Pak, atau Ya. waktu-waktu gimana? Sebenarnya apa Sudah ada ya namanya? Pak, yang berjalan. Agenda ini Bu, ya agenda ini kan masih dirancang, tapi pada kenyataannya gitu ya, kami lakukan itu Oh, dengan iya. adanya apa namanya upacara setiap hari Senin. Itu kita selipi gitu ya kan, bagaimana kita ini hidup di warga sekolah gitu ya kan, Betul. harus saling saling menghormati, saling menyayangi. Itu yang kami sampaikan gitu ya kan, itu disampaikan. Harapannya juga nanti di samping juga ada pembinaan di upacara itu mungkin juga nanti ada di lain gitu. Tapi yang jelas kalau ada kasus insya Allah langsung kami tangani. Langsung tangan. Ya. Jadi Bapak ada sebagian turun tangan, ada sebagian tidak, atau seluruhnya Pak? Kalau kasus itu bisa Besar? ditangani ya, Bisa kasus ditangani itu bawah? kecil monggo. Tapi kalau kasus besar mungkin kami turun tangan. Bapak langsung ambil kebijakan Insya Allah. keputusan. Iya. Baik Pak, yang terakhir dari semua tadi yang kita lakukan dialog dari awal, kira-kira pembelajaran apa Pak yang Bapak petik dari wawancara ini Pak? Ya, pembelajaran ini yang hari kami petik gitu ya kan, bagaimana pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah ya kan, itu harus ditransfer ke ibu gitu ya kan. Mudah-mudahan nanti ibu yang sekarang calon guru penggerak tidak hanya itu tapi kepala sekolah yang nantinya akan menjalankan beban seperti saya. Menurut saya iya Pak. Insyaallah. Masya Allah Pak. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Pak. Amin, Saya amin, ya doakan. Rabbal Alamin. Pokoknya hidup Bapak berkah, keluarga Amin, juga, amin. anak dan cucu Pak ya. Itu sudah apa? Iya betul. Tiga sudah. Tiga sudah cucunya Pak. Masya Allah. Dan saya juga ngambil pelajaran Pak dari dialog kita hari ini, percakapan kita hari ini, bahwa pengalaman-pengalaman memang guru paling baik Pak. Artinya Betul, itu betul. dari pengalaman Bapak yang disampaikan, saya juga bisa belajar ketika saya jadi pemimpin baik di kelas maupun di mana nanti, itu akan menjadi sanggup buat saya Pak. Terima kasih banyak Pak ya atas Ya, waktunya. sama-sama. Saya Riri Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.